Dusun Genuk saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.200 jiwa. Sumber utama penghasilan penduduk berasal dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Sulistyo Bekti selaku Kepala Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Desa Timahan merupakan salah satu desa di Kabupaten Trenggalek dengan topografi pegunungan. Pada tahun 2023, Desa Timahan berhasil memproklimkan Dusun Banaran dengan predikat utama sertifikat. Dan di tahun 2024 ini, Desa Timahan bersama dengan Poktan dan lembaga lainnya serta masyarakat mengusulkan Dusun Krajan dan Dusun Genuk untuk mengikuti program Kampung Iklim yang merupakan binaan dari Dusun Banaran Desa Timahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Apriliana, selaku Kepala Dusun Genuk Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Pada tahun 2024 ini, Dusun Genuk mengikuti program Kampung Iklim dengan lembaga pengusung Poktan Tani Sejahtera dan merupakan binaan dari Dusun Banaran Desa Timahan. Poktan Tani Sejahtera bersama dengan lembaga lainnya dan masyarakat bersama-sama melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk aksi adaptasi, kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama, pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor. Yang kedua, peningkatan ketahanan pangan. Yang ketiga, pengendalian penyakit terkait iklim. Untuk aksi mitigasi, kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama, pengelolaan sampah, limbah padat, dan cair. Yang kedua, menggunakan energi baru terbarukan. Yang ketiga, melakukan budidaya pertanian terbarukan. Yang keempat, meningkatkan dan mempertahankan tutupan vegetasi. Yang kelima, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dengan lokasi yang berada pada pegunungan atau perbukitan, Dusun Genuk Desa Timahan tentu sangat rentan dengan adanya bahaya tanah longsor. Hal ini disikapi penduduk dengan menguatkan sistem peringatan dini terhadap bencana pada pos kampling yang ada di lingkungan dan juga membuat terasering pada bagian lereng hutan dan persawahan. Penguatan lereng dengan tanaman-tanaman seperti rumput gajah dan tanaman lainnya, serta menggunakan pasangan batu alam untuk menguatkan lahan pada permukiman. Meninggikan dan menguatkan pondasi perumahan juga dilakukan oleh seluruh penduduk. Saluran-saluran drainase juga telah dibuat untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor pada saat musim penghujan datang. Terdapat juga 15 titik sumber mata air yang sudah dibuatkan struktur pelindung sumber air yang merupakan sarana penyedia air yang sangat vital bagi penduduk. Sumber-sumber air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga sebagai sarana penyediaan air minum, memasak, mandi, dan mencuci, juga digunakan untuk pengairan pertanian yang menopang kehidupan masyarakat. Selain dari sumber air, masyarakat juga membuat penampung air hujan, lubang-lubang penampung air berupa kolam, sumur, pembuatan lubang biopori, sumur resapan, serta rorak dan jogangan yang tersebar di areal persawahan, permukiman, dan hutan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari pada waktu musim kemarau datang. Penghematan penggunaan air juga dilakukan dengan memasang keran atau pembatas air dan juga menggunakan kembali air yang sudah digunakan untuk keperluan tertentu. Misal, air pususan beras digunakan untuk menyirami tanaman yang ada di pekarangan. Sektor pertanian menjadi penopang utama bagi ketahanan pangan penduduk warga Dusun Genuk. Areal persawahan kurang lebih 40 hektar dengan frekuensi panen padi 2 kali saat musim penghujan dan jagung 1 kali saat musim kemarau, ditambah dengan sistem tumpang sari, pemanfaatan lahan pekarangan, dan perkebunan yang menjadi komoditas utama. Areal persawahan ini didukung dengan irigasi teknis,
irigasi alami, dan inovasi irigasi berupa pipa dan selang yang bertujuan untuk mengalirkan air dari irigasi alami yang berada di bawah permukaan. Pekarangan-pekarangan dipenuhi dengan tanaman buah dalam pot dan juga sayur mayur yang ditanam langsung pada tanah maupun menggunakan konsep urban farming. Selain untuk budidaya tanaman pangan, diantaranya banyak kita jumpai ketela pohon, pepaya, pisang, cabai, dan terong. Pekarangan juga digunakan sebagai tempat untuk memelihara ternak kambing, sapi, dan juga ayam. Kotoran ternak dimanfaatkan sebagai pupuk untuk mendukung budidaya pertanian rendah emisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujito. Saya ketua kelompok Tani Sejahtera yang ada di Dusun Genuk, Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Mayoritas masyarakat Genuk bekerja sebagai petani dan memanfaatkan lahan pekarangan, sawah, dan hutan. Untuk lahan sawah menggunakan pola tanam padi, dan jagung. Untuk hutan dipadukan dengan kegiatan wanatani, yaitu di bawah pohon kayu ditanami jagung, ketela, palawija, dan lainnya. Dengan banyaknya kandang ternak di Dusun Genuk dimanfaatkan untuk memupuk tanaman di wilayah Dusun Genuk sehingga tanah-tanah di Dusun Genuk menjadi subur. Pemanfaatan jerami dan daun-daunan dari pekarangan juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Beberapa penduduk juga melakukan budidaya lebah untuk menghasilkan madu yang dapat dijual untuk menambah pendapatan. Lingkungan di Dusun Genuk sangatlah sejuk, indah, dan asri. Kebersihan lingkungan selalu terjaga berkat budaya kerja bakti oleh masyarakat yang rutin dilaksanakan sebulan sekali. Sampah plastik sangat jarang ditemui. Sampah bernilai ekonomi dipilah dan dikumpulkan sejak dari rumah warga. Mereka menyetorkan sampah bernilai ekonomi tersebut ke bank sampah Guyup Rukun yang ada di RT 24 RW 7 Dusun Genuk. Sampah organik hasil limbah dapur dijadikan kompos dan beberapa penduduk ada yang membuat kerajinan dari daur ulang sampah. Hijauan vegetasi memenuhi seluruh hamparan wilayah desa. Jalan-jalan lingkungan dipenuhi dengan tanaman hias dan tegakan. Lampu-lampu hemat energi terpasang rapi sepanjang jalan dan beberapa titik lampu jalan ada yang menggunakan solar cell. Lampu hemat energi tersebut juga digunakan seluruh rumah warga untuk pemenuhan kebutuhan penerangan di malam hari. Sedangkan di siang hari penerangan didapat dari genting kaca yang terpasang dan jendela serta ventilasi. Daerah sumber air begitu rimbun dengan tanaman pelindung sumber air yang sangat dijaga keberadaannya oleh masyarakat. Hutan juga menjadi penopang ekonomi penduduk melalui praktik wanatani dan juga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus. Sungguh luar biasa hidup menjadi warga desa Timahan. Alam yang terjaga turut menjaga kelestarian kita umat manusia. Tidak ada sesuatu yang lebih indah dibandingkan dengan keasrian lingkungan. Oleh karena itu, mari kita jaga kelestarian lingkungan sebagai warisan terbaik untuk anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kelestarian alam tidak dibuat-buat, melainkan sesuatu yang harus dikembangkan. Bersama Poktan Tani Sejahtera, mari bersama-sama menuju lingkungan yang asri dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Mari bersama-sama menuju lingkungan yang asri dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.